He can still make us a deal. Sain OO, Sain OO, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Gimana? Masih suka beli rokok ketengan, dimasukin ke plastik kecil? Kayak saya dong, sebungkus, tapi ngutang di warung Teh Yuli lagi. Sebuah film bertema psikologikal trailer berjudul Crawl Space tahun 2022 akan menceritakan kisah tentang seorang tukang pipa yang terjebak di bawah kolong rumah, sementara ada dua penjahat yang berada di dalam rumah. Seperti apakah dan bagaimanakah ketegangan kisah ini? Langsung saja pasang handsfree simetris, kalian bisa serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota Yale, Kanada, sebuah kota yang masih asri, penuh hutan dan dikelilingi pohon-pohon besar, kisah akan diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik pita atau kayu yang diam-diam sudah melakukan penebangan pohon secara ilegal, di mana di situ ada seorang pemilik pabrik kayu ini yang sedang bertransaksi dengan seorang penebang pohon ilegal. Setelah si pemilik pabrik pergi bersama uangnya, tak lama muncullah dua pria bertopeng yang menyerang si penebang dan menembaknya hingga tewas. Ada Sterling si kejam dan Dolly si pesuruh. Mereka berdua bermaksud untuk mengambil satu kantong uang yang sekarang sudah kosong, di mana mereka berdua terlambat datang sehingga mau tidak mau Sterling dan Dolly harus mencari si pemilik pabrik tadi dan mengambil kembali uangnya. Pick up this rusty asshole and throw him in the back of the truck. Si owner pabrik yang bernama Tim ini pun nampak sudah sampai di rumahnya dan langsung menyembunyikan uang haram tersebut tepat di bawah kolong rumah miliknya. Dan inilah ruang merangkak. Kisah akan berfokus pada seorang tukang pipa bernama Robert. Ini orangnya, dia berkata jika dirinya adalah sebuah mesin kejam yang tak berperasaan, yang hal itu dia katakan untuk membuat bayi kecilnya tertawa. Blooded, heartless machine of a man. Come on, Brooke. Oh, here we go. Ini adalah Carrie, istrinya. Profesi Robert sebagai seorang tukang pipa rupanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Terlebih lagi sekarang sudah ada si kecil yang pastinya butuh biaya lebih untuk itu, sehingga Carrie memutuskan untuk kembali bekerja sebagai bagian akuntan di pabrik yang kita lihat tadi di awal film. Babe, the mill called and they want me to put in some part-time hours here at home. Robert, it's something coming in. Ketika sedang mengisi bensin, Robert bertemu dengan dua orang penegak hukum. Ada bapak sheriff dan deputinya bernama Jordan. Ini bebenguknya. Mereka berdua sangat mengenal dekat dengan Robert yang di lingkungan ini. Robert dikenal sebagai seorang pria yang baik. Bobby, how's it going? Hey, I can't complain, Joe. Who'd listen? Ekonomi yang terpuruk membuat Robert tak bisa mengservis mobilnya, sehingga ketika di tengah jalan, mobilnya pun mogok yang alhasil Robert harus berjalan kaki menuju tempat pelanggannya. Tak diduga, rumah pelanggan yang dimaksud adalah rumahnya si Tim yang kita tahu dia tadi menyembunyikan uangnya tepat di kolong rumah, di mana Robert yang kita tahu seorang tukang pipa pun masuk ke dalam kolong rumah untuk memperbaiki pipa yang sedang rusak. Di sisi lain kita akan melihat Bapak Sheriff dan Jordan tengah berada di lokasi ditebangnya pohon-pohon besar secara ilegal, di mana di situ ada seorang agen FBI yang dikirim untuk menyelidiki kasus tersebut. Hard to find these folks out here. It's more a matter of following them. Just here to help us with our missing tree. Ditemukanlah seonggok jasad pria yang merupakan si penebang yang telah dibunuh oleh Sterling dan Dolly tadi, di mana kasus ini menjadi semakin menarik karena ada pihak ketiga yang ikut campur dalam kasus tersebut. Tim sendiri terlihat sedang jogging di tengah hutan dan bertemu dengan dua pria bertopeng yang tidak lain adalah Sterling dan Dolly. Dia pun dibawa ke rumahnya untuk diinterogasi, yang dimana Robert tak menyadari keributan tersebut karena sedang mendengarkan musik melalui handsfree yang dikenakannya.
Interogasi terhadap si Tim tak berjalan lancar ketika dia terus memberontak bahkan sampai menggigit telinga Sterling, sehingga di situ terjadi sedikit ketegangan ketika Sterling nekat menusuk mata Tim menggunakan sebuah pena dan menembak kepalanya karena kesal dengan sikap Tim yang tidak kooperatif. Bitch. Fuck. Dolly yang melihatnya pun merasa keberatan dengan tindakan Sterling yang terus membunuh orang-orang karena jika mereka semua dibunuh, dari mana mereka berdua bisa tahu lokasi uang tersebut disimpan? Hingga Sterling melihat penutup udara di lantai dan memiliki feeling kuat jika uang tersebut Tim simpan di kolong rumah alias di bawah lantai rumah ini. I know where the money is. Robert yang kini menyadari ada keributan di atas pun akhirnya melihat dengan jelas ketika Sterling menembak si Tim, di mana Robert yang panik justru tak sengaja menemukan tas berisi uang yang sangat-sangat banyak, dan karena tak ingin terlibat masalah, Robert memilih untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ketika sedang akan keluar, di situ sudah ada Sterling dan Dolly yang dengan menggunakan busur modern. Robert pun terkena anak panah di bagian bahunya dan ketika sedang masuk kembali ke kolong, Dolly berusaha untuk mencegahnya, tetapi dengan sebilah pisau cutter, Robert pun melukai tangan Dolly dan segera mengunci pintu besinya menggunakan sebatang kunci besar. Sterling dan Dolly sendiri masuk kembali ke dalam rumah dan memutuskan untuk menunggu di sana sampai Robert menyerah atau mati karena kehabisan darah. Dolly terus merintih kesakitan dan meminta untuk pergi ke rumah sakit, tetapi Sterling mencoba untuk meyakinkannya supaya sabar dan tunggu sampai Robert memutuskan untuk keluar. Sterling, I can't just keep sitting here. We're here, and we're gonna be here. Sebagai seorang tukang pipa biasa yang tidak tahu apa-apa, Robert nampaknya cukup tenang menghadapi situasi ini, di mana dia tidak terlarut dalam kesakitan dan ketakutan, dan lebih memilih untuk mencabut anak panah tersebut dari bahunya. Beberapa menit berlalu, Robert akhirnya tersadar dari pingsannya dan mencoba untuk tetap tenang dengan tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Sterling mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Robert dengan akan membiarkannya pergi dari sana, tetapi Robert yang tidak percaya begitu saja pun memilih untuk tetap bertahan daripada keluar dari kolong rumah dan dibunuh oleh mereka berdua. What do you need to feel comfortable? No! You come back in an hour? Take the money? Sambil terus diajak berbincang, Sterling mencoba untuk mengetahui sumber suara Robert untuk mengetahui di mana posisinya, dan dengan menggunakan sepucuk pistol, Robert hampir saja tertembak namun beruntung bisa menghindar dengan cepat. Di sisi lain, si agen ditemani Jordan pun menemui Carrie, istri Robert, untuk memeriksa data keuangan di pabrik kayu, melihat apakah ada sesuatu atau nominal yang mencurigakan di dalam data-datanya, yang pada intinya mereka menaruh curiga pada salah satu oknum pabrik tersebut alias pemiliknya sendiri, yaitu si Tim, yang disinyalir telah melakukan transaksi ilegal dengan seorang penebang pohon ilegal. Can you get us backups of these? I'd like to have my forensic accountants take a look. Look, Tim is not doing anything shady, okay? He's not a thief. And I don't feel comfortable. Kembali ke Robert yang terlihat sedang mempersiapkan anak bor untuk dipasangkan, di mana Dolly secara perlahan terus memeriksa setiap lantai guna mengetahui posisi si Robert, yang ketika si Sterling turun tangan dengan sebilah pisau, tiba-tiba We can still make us a deal. ya, Robert berhasil membor kaki Sterling disusul dengan membakar satu gepok uang yang dilempar melalui penutup udara sebagai tanda bahwa Robert juga tidak main-main dengan setiap ancamannya. Ketika Robert akan membakar satu gepok uang lagi, Dolly berhasil mengetahui posisi Robert dengan segera mengangkat tubuhnya ke atas, di mana saat dirinya sudah terlepas, Robert segera menggunakan bornya yang hampir saja membuat titik si Dolly mengelupas. Sementara itu, Carrie terlihat penasaran dengan apa yang dituduhkan si agen dan Jordan terhadap Tim, di mana dia memeriksa setiap data keuangan pabrik tersebut dan menemukan ada hal yang mencurigakan dari data keuangan milik si Tim. Alhasil, Carrie pun langsung menghubungi Jordan untuk melaporkan apa yang telah ditemukannya, dan Carrie akan dijemput untuk memberikan keterangan atas data-data mencurigakan tersebut. Really bad. I mean, like, cooked up, fed BLM timber contract. You just sit tight.
and I'll come get you, and we'll go through everything with Sheriff Wade and Agent Mason. Beberapa jam berlalu, Sterling dan Dolly masih menunggu Robert untuk menyerah, di mana saya masih tidak habis pikir kenapa mereka berdua tidak membongkar lantainya saja, yang jika kita perhatikan, toh lantainya terbuat dari papan kayu, bukan dari besi atau marmer, yang jelas-jelas mereka bisa langsung merusaknya dengan cukup mudah, pakai linggis atau apa gitu. Masuk ke kolong, bunuh si Robert, bukannya menunggu seperti ini, yang justru membuat situasi semakin sulit. Lah, entahlah, mungkin disuruh sutradara supaya durasi filmnya panjang, atau mungkin papan kayunya terlalu mahal, jadi sayang kalau harus nambah budget untuk merusak properti. Entahlah, hanya Samsul yang tahu. If you make a move, you better make it work fast because I can... Fuck. Making deals now. I am a cold-blooded, heartless machine of a... Sterling pun mengambil sebuah shotgun yang ada di rumah, kemudian pergi ke belakang rumah untuk melakukan rencana briliannya, yaitu dengan memenuhi kolong rumah menggunakan gas dan menunggu si Robert keluar untuk dibunuh. Sementara Dolly sudah bersiap dengan shotgunnya, Robert tak kunjung keluar juga, sehingga Sterling yang sudah habis kesabaran pun nekat menyalakan api untuk membakar dan meledakkan kolong rumah tersebut. Sterling. Setelah meledak, Dolly disuruh untuk masuk dan membunuh si Robert, sementara Robert sendiri berhasil selamat dengan cara melindungi tubuhnya menggunakan selimut tebal, yang karena dirinya sangat ngefans dengan sosok Logan alias Wolverine, Robert pun mempersiapkan dirinya dengan beberapa mata bor yang ditempelkan di tangannya untuk menghadapi si Dolly yang sudah masuk ke dalam sana. Plumber! Terjadi perkelahian di tempat sempit yang membuat Robert harus dibanting dan dilempar oleh Dolly yang bertubuh besar, di mana saat Dolly sedang kebingungan mencari senjatanya, Robert segera naik ke atas tubuh dan mencekik lehernya hingga dia ngagoler saat itu juga. Sterling yang sedang menunggu pun terus kukurilingan tidak jelas menunggu kabar dari Dolly yang tak kunjung keluar, sementara Robert diam-diam menyusun rencana dengan membuat sebuah senjata sendiri untuk menghadapi Sterling yang sedang berada di luar. Sementara itu, Deputi Jordan terlihat sedang menjemput Carrie terkait laporan mengenai data keuangan milik tim, sementara si Agent dan Bapak Sheriff kebetulan sedang menginterogasi salah satu pekerja pabrik di tempat lain. This is just... I know you had nothing to do with it, Carrie. We'll figure this out. Okay. Dan entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, Jordan justru membawa Carrie ke rumahnya si Tim, yang akhirnya mengungkapkan sebuah fakta menarik jika Jordan ternyata terlibat dalam aksi Sterling dan Dolly, yang ketika Carrie menyadari ada sesuatu yang salah dengan Jordan, dia segera menghubungi si Agent dan Pak Sheriff agar segera datang ke lokasi tersebut. Idiots. I had this all planned out. Jesus Christ, you two are soft. I think you better get down here. I think something's going on. Menggunakan Carrie sebagai sandera, Jordan meminta 50-50 atas uang tersebut, di mana Sterling yang sudah kesal atas kehilangan satu rekannya pun nekat menembak si Jordan hingga pingsan agar bisa menguasai seluruh uang tersebut dan tetap membawa Carrie untuk membuat Robert keluar dari tempat persembunyiannya. Come on out, plumber! It's all over. Pada akhirnya Robert terpaksa keluar dengan tas berisi uang di tangannya. Untuk memastikan Carrie tetap hidup, Robert mengancam akan membakar semua uangnya apabila Carrie tidak dilepaskan terlebih dahulu, yang ketika apinya padam, Robert segera melemparkan tasnya dan... Ya, si Bapak Sheriff dan si Agent yang sudah tiba di sana pun langsung menembak jatuh Sterling, dan karena masih tak mau mati juga, Robert terpaksa melesahkan senjata ciptaannya berupa batang besi yang menancap di leher Sterling, disusul dengan pukulan keras yang dilayangkan Robert menggunakan sebuah kunci besar di tangannya. Dan tidak seperti biasa, pihak berwajib di film ini datang tepat waktu dan berhasil memberikan kontribusi besar atas keselamatan pemeran utama, di mana Dolly dan Jordan ternyata masih hidup, namun akan dihukum berat atas kejahatan yang telah mereka lakukan. I just spoke with Carrie. If only you'd stuck to writing tickets for me. You did all this? Who the hell are you? I'm just a plumber.
Setelah semua berakhir, Robert kembali berkata jika dirinya adalah mesin kejam yang tak berperasaan, dan kali ini si bayi kecil masih juga tak mau tertawa dengan perkataan ayahnya tersebut. Terakhir, Robert benar-benar dibuat terkejut tatkala ada sebuah paket di dalam kotak suratnya yang setelah diperiksa isinya adalah uang dengan jumlah yang cukup banyak, yang ternyata uang tersebut berasal dari tas yang menjadi incaran Sterling, dan rupanya hal itu dilakukan oleh Bapak Sheriff yang kasihan kepada kondisi ekonomi Robert, dan uang tersebut adalah sebagai bentuk terima kasih atas Robert yang sudah membantu menyelesaikan kasus ini. Holy fuck! Tamat, ending yang cukup membagongkan. Untuk premisnya sekilas nampak menarik, mengambil konsep seorang tukang pipa yang terjebak di dalam kolong rumah atau crawl space, merangkak di bawah lantai dan berusaha bertahan hidup dari penjahat yang ada di atasnya. Tapi saya merasa banyak sekali hal yang janggal di film ini. Logika alur ceritanya juga banyak kurang masuk akal, dan akting dari para pemain pun, mohon maaf karena mungkin saya sudah banyak menonton film, jadi bisa sedikit membedakan mana yang aktingnya natural, mana yang dibuat-buat. Tapi secara keseluruhan filmnya cukup menghibur, dan konsep yang diusung juga lumayan fresh, belum pernah ada di film-film lain. Dan untuk Robert, entah siapa dia sebenarnya, bagaimana asal-usulnya, mungkin saja dulunya dia tentara atau seorang pembunuh bayaran, entahlah, mungkin hanya seorang tukang pipa biasa yang mencoba untuk bertahan hidup, siapa yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan menyimpan uang di kolong rumah, depositkanlah di bank atau simpan di dalam brankas. Itu, saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sarung longgar, Ana de Armas. Cuau, 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 cuau.